Sekarang ini misalnya animo masyarakat untuk melihat IKN itu luar biasa, Mas. Itu kalau Sabtu Minggu 5.000 sampai 6.000 orang bisa datang ke sana untuk berselfie. Jadi justru hutan-hutan produksi ini akan kita hutankan kembali menjadi hutan tropis. Dan ini juga merupakan salah satu yang langka di dunia, di mana kita menghutankan kembali, menghijaukan kembali, mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia. Insya Allah tekad kita bersama itu buat yang pertama kali pindah, nanti akan bisa ngomong, pindah itu yang enak loh. Ternyata, gitu ya. Hai Sobat Puspenkum, kembali hadir Pojok Puspenkum. Saya hari ini berasa jadi 007. Kenapa? Host saya kok berganti-ganti terus dan cantik-cantik semua. Sobat, kita masih pada situasi Rakernas 2023. Dan tentunya banyak narasumber hebat yang hadir di tengah-tengah para pejabat penting kejaksaan. Termasuk sekarang yang hadir di tengah-tengah kita nih. Siapa, Mega? Luar biasa sekali ya Pak Deddy ya. Yang hadir hari ini yang jelas yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia tentang apa yang common yang di Indonesia mengenai Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara. Nah, Dan hari ini yang hadir ada Profesor Bambang Susanto. Waduh, selamat pagi, Bro. Pak Bambang ini profesor bilang atau? aja Bambang gitu lah. Pak Bambang aja. Gak usah pakai embel-embel, nanti malah salah. Tapi senang nih di podcast ini saya bergabung Mas Deddy sama Mbak Mega ya. Iya. Untuk ya nanti kalau ada pertanyaan atau concern dari masyarakat kita coba ini kan. Pak Bambang, ngomongin IKN itu kita ngomongin isu aktual. Ya. Isu bangsa ini karena kalau ngomongin ibu kota negara dari dulu kan Jakarta nih, Pak Bambang. Nah, sekarang ini kita udah punya gambaran bahwa ibu kota kita akan berpindah ke Kalimantan Timur. Nah, sekarang implementasinya sudah sejauh mana sih Pak persiapan perpindahan IKN sendiri Pak? Ya, terima kasih. Jadi pindahnya ibu kota ini kan keniscayaan. Keniscayaan ya? Ada undang-undangnya. Harus jadi ya, kalau undang-undang harus nih. Dan Presiden menyatakan ini disupport oleh 93% dari semua fraksi yang ada di DPR. Dan kita sudah mulai membangun, kalau di lapangan ada bilang belum membangun segala macam, silakan lihat sendiri lah gitu ya. Iya. Sekarang ini misalnya animo masyarakat untuk melihat IKN itu luar biasa, Mas. Itu kalau Sabtu Minggu 5.000 sampai 6.000 orang bisa datang ke sana untuk berselfie dengan titik nol ya, pada waktu itu. Nah, sehingga kita melihat bahwa potensinya ini tentunya akan menjadi, animonya akan menjadi potensi khusus bagi semua masyarakat untuk ikut serta nanti membangun Nusantara gitu. Jadi kalau kita lihat di lapangan sekarang, kita melihat akses-akses jalan logistik itu sudah mulai dibangun. Sudah mulai dibangun ya Pak? Satu, jalan logistik. Kemudian kedua adalah hunian pekerja. Oke. Kalau proyek yang biasanya kan hunian pekerja ini kita nggak terlalu memperhatikan gitu ya. Ini budaya baru loh, artinya kita menguongke nih pekerja ini sehingga dibangunkan huniannya. Biasanya kan di bedeng. Siap. Ya, kadang-kadang pakai tenda yang tidak proper. Ini justru dengan semua fasilitas dan kehidupan sehari-harinya kita coba untuk mereka nanti senyaman mungkin sehingga produktivitasnya naik, kan gitu ya. Iya. Gitu. Nah, kemudian nanti kita lihat di lapangan juga misalnya ada dam untuk memenuhi kebutuhan air. Betul. Air ini kan selalu ditanyakan, loh ada airnya nggak Pak? Di sana susah nanti. Karena di Kalimantan kan biasanya airnya air gambut ya Pak ya? Dari sungai gitu ya Pak ya? Bukan, memang gambut, gambut dikenalnya ya, Pak? gambut. Jadi warnanya kuning tapi sebenarnya bersih airnya Pak. Nah ini Mas Deddy atau Mbak Mega kalau mau pindah ke sana, airnya nanti bisa diminum di rumahnya. Wah, luar biasa. Keren Buka sih. keran, minum. Betul. Pak Bambang, konsep huniannya itu nanti di samping yang disampaikan Pak Bambang, itu nanti kan ada tahapan-tahapan klaster ya Pak Bambang. Ya. Nah, klaster pertama nanti siapa aja sih Pak Bambang yang harus pindah? Kalau 2024 yang kita bangun sekarang adalah Istana Presiden, 4 kantor Menko, Menteri Koordinator misalnya ya. Kalau kejaksaan kan di bawah Menko Polhukam ya koordinasinya. Nah itu nanti akan ada satu kantor di mana co-working space istilahnya nanti kekinian lah ini modelnya gitu ya. Betul. Semuanya pakai laptop, digital gitu ya. Kemudian nanti akan kita sama-sama makan di satu ruangan segala macam sehingga nanti lebih guyup nih.
Oke. Di bawah satu kementerian koordinator lebih kita bisa melakukan kerjasama. Gitu. Oke. Ada pertanyaan Mega? Ada Pak. Saya tadi sempat menyimak ketika Pak Bambang menyampaikan presentasi bahwa di tahun 2024 ini itu sudah ada yang mulai dipindahkan Pak. Yang saya penasaran itu yang sudah mulai dipindahkan itu tadi apa? Saya kan karena saya ASN kan, jadi saya penasaran nanti tiba-tiba saya duluan yang dipindahkan. Ini mungkin pertanyaan Tapi bagi Pak Bambang, kalau ASN saya ya, kan Pak, ya? alumni pernah tugas di Kalimantan Tengah ya Pak Bambang. Ya tentunya kalau kita yang siap-siap aja. Siap. Kamu jadi jaksa harus siap loh. Iya, siap. Oh, Nah, maksudnya seluruh Indonesia ASN-ASN harus yang siap. lain, Pak. Betul, betul. Betul. Jadi ini insya Allah tekad kita bersama itu buat yang pertama kali pindah, nanti akan bisa ngomong pindah itu yang enak loh. Ternyata gitu ya. Betul. Di sana misalnya, oke, ada fasilitas, bukan hanya fasilitas untuk kita berkeseharian, misalnya tower untuk pekerja gitu ya, tower untuk bekerja, Betul. office-nya, tapi juga nantinya akan ada fasilitas kesehatan. Ya. Termasuk Kesehatan. transportasinya nanti transportasi massal. Ada. Kira-kira ada ya? Harus Pak ada. Bambang? Justru Jadi itu ada nanti yang paling keren di sana ya Pak mengenai Insya transportasi. Allah. Saya tahu nih gosip-gosipnya tentang transportasi yang akan dibangun di sana Itu Pak makanya. Dedi. Nah ini pertanyaannya Iya. lebih ke kejaksaan sendiri sih. Jadi kalau kejaksaan pada klaster berapa ini Pak Bambang? Saya kira paling tidak itu prioritas ya yang harus Prioritas pindah. ya? Nanti pasti akan ada yang pindah gitu ya. Yang pindah siapa ya nanti itu biasanya internal tuh gitu ya. Tapi jangan khawatir lah, di sana ada fasilitas rumah sakitnya, ada kliniknya, ada buat kalau yang punya anak kecil ada PAUD-nya gitu kan. Oke. Kita sedang didekati oleh berbagai macam sekolah-sekolah yang top nih. Pak Pada Bambang, mau pindah ke sana nih. gitu. Ini ada permasalahan kependudukan sebenarnya. Di Kalimantan itu dari dulu itu kan sebenarnya jumlah penduduknya nggak terlalu banyak nih. Ya. Dengan dibangunnya IKN di Kalimantan Timur, kira-kira nanti perpindahan penduduk itu sendiri seperti apa nanti Pak Bambang? Ya. Jangan khawatir. Jadi yang pertama kota ini didesain untuk punya penduduk sesuai dengan daya tampungnya. Oke. Sehingga di tahun 2045 nih ya, Iya. mungkin udah punya cucu tahun itu. Itu 2 juta orang Mas Oke. yang bermukim di situ. Oke. Bayangin Jakarta kan berapa sekarang? Kalau kita Jabodetabek kan di atas 20 juta. Betul, Jakarta sendiri kira-kira 10-12 juta ya. Di sana hanya 2 juta dengan luas 4 kali lipat dari Jakarta. Luasnya itu 4 kali lipat sih, dengan fasilitas yang bagus gitu ya. Jadi insya Allah nanti kayak saya kapan-kapan kayak jualan properti itu. Nah, Ini iya, betul. lingkungannya bagus, hawanya bagus, airnya bisa diminum, Itu artinya- sekolahnya bagus, rumah Pak itu sakitnya nanti bagus. masyarakat Indonesia bisa nggak, mama saya nih, saya kepingin beli tanah dan rumah di IKN deh. Ada ketersediaan untuk kepentingan itu? Ada. Ada ya? Jadi ada yang memang bisa dibeli, ada juga yang rumah dinas kan. Kalau rumah dinas kan harus dipertahankan supaya Betul, nanti betul. kalau orang yang di situ misalnya nanti promosi atau kemana kan bisa diganti oleh ASN lain. Jangan sampai yang ASN baru yang masuk itu nanti makin lama makin minggir gitu kan kayak di Iya, Jakarta kan. Kayak di Jakarta. Kayak di Jakarta. Betul. Jangan harap kalau pegawai negeri punya rumah di tengah Jakarta gitu ya. Betul. Nah kita Siap. pengen itu tidak ada di sana. Oke. Sehingga yang rumah dinas satu rumah dinas, bagi yang ingin membeli tentu ada di tempat lain. Dan jangan lupa di sana banyak danau. Oh, danau ya? Karena Asik. itu istilahnya tempat parkir air. Oke. Prinsipnya sponsity Mbak, Ya, Mas Dedi. Sponsity itu kayak orang kalau spons kan busa, kalau airnya itu diserap, nanti pada waktu kita butuhkan bisa dikeluarkan. Gitu. Waduh. Terus ini Pak Bambang, kita kalau ngobrolin tentang kejaksaan ke depan, itu kan kalau nggak salah jatah kita 1,5 hektar ya Pak Bambang. Nggak ada rencana mau ditambahin lagi biar lebih gede lagi Pak Bambang. Ini pertanyaan sejuta umat juga. Prinsipnya gini Mas, jadi kalau yang di dalam kawasan inti pusat pemerintahan itu, memang kita buat sebagai area di mana tadi co-working space, bagaimana kita sama-sama bekerja di antara berbagai macam lingkungan dari ASN, TNI, Polri. Oke. Tetapi kalau ada memang kebutuhan khusus, kan masing-masing punya kebutuhan khusus Iya, kan. betul, Ada yang mau riset tertentu, kejaksaan Betul. mungkin punya untuk menangani kasus tertentu, Iya. harus Rumah dilakukan sakit, gitu ya. Ada rumah sakit Segala juga macam Pak gitu ya. Bambang. Jadi Iya. itu nanti kekhususan. Kita mungkin akan bisa carikan di tempat yang lain Betul. dengan tentu saja terhubung dengan IT, digital. Sekarang ini kan
kemana-kemana kan harus one click away katanya. Iya. Klik, Iya benar, tinggal one klik. fit call, pakai video call, pakai Zoom atau apa kita bisa saling Sobat berhubungan. pasti ada pertanyaan begini nih, khususnya bagi warga Jakarta nih, warga Jakarta gitu. Kami nanti nasibnya seperti apa? Statusnya seperti apa? Apakah Jakarta nanti sudah ditinggalkan sebagai pusat pemerintahan atau seperti apa? Nah ini Pak Bambang ini kita tanyain ke beliau langsung nih. Kalau di dalam konsep kami, Jakarta tetap akan menjadi salah satu pusat finansial ya dari Indonesia. Kan kita sudah memiliki berbagai macam investasi di sini. Infrastruktur, Segala macam. Dan mungkin akan terjadi seperti Washington dan New York. Oke. Gitu ya, berbagi atau Kuala Lumpur dan Putrajaya. Iya. Kan gitu, ada pusat pemerintahannya tapi juga ada pusat bisnisnya. Atau di Kazakhstan ada Almaty dan Astana gitu. Ya. Itu juga mungkin terjadi seperti itu ke depan. Ya. Tapi memang namanya ibu kotanya pindah. Jadi nanti artis di Jakarta adalah artis daerah Jakarta, artis yang di Penajam, Sepaku di sana adalah artis ibu kota. Itu bedanya Mas Edi. Siap. Kalau mau ngundang artis ibu kota dari sana. Gitu. Tapi kan gini Pak Bambang, kalau tiba-tiba niat masyarakat Indonesia itu begitu tinggi nih, keinginannya untuk berpindah ke IKN, ada batasannya nggak sih jumlah penduduk nanti Pak Bambang? Iya, kita bertahap, insya Allah hingga 2045 itu 2 juta ya. Iya. Tentunya nanti kita akan bicara juga bagaimana kita mengembangkan daerah sekitar. Iya. Kayak Jakarta kan ada Jabodetabeknya gitu ya. Ada Kalimantan Tengah, ada Betul. Kalimantan Barat gitu ya. Dan Pak terutama di situ, jadi istilah kita adalah daerah mitra. Bambang. Oke. Sehingga nanti menjadi tidak hanya Nusantara sebagai satu kota, tapi juga yang misalnya Balikpapan dan Samarinda. Iya. Itu pasti akan menjadi satu perencanaan regional istilahnya. Oke. Gitu. Jadi nanti akan terhubung misalnya dengan high speed train, kemudian Oke, hari benar. di antara 3 ini. Kalau kita sekarang kan masih bicara tentang tol ya, Iya. jalan tol. Tapi kemudian hari nanti 2045 bahkan mobil terbang. Oh iya, ngomongin mobil terbang. Saya Kayak sebenarnya di dari YouTube. tadi mau nanya tentang itu Pak Dedi. Itulah. Iya, karena saya dengar bakal ada mobil terbang nanti di IKN Nusantara. Nah itu yang mau tanya, ternyata sudah disinggung. Tuh saya penasaran sekali Pak mengenai mobil terbang ini sebenarnya konsepnya seperti apa, ya kan? Kan kalau kita lihat di dunia ini memang sudah mulai digagas mobil-mobil yang bisa terbang atau bahkan istilahnya advanced aerial mobility ya. Gampang kok dicari di sosmed itu Iya, gitu ya. iya, banyak. Nah, kami secara serius mengadakan MOU dengan Hyundai. Oh, Hyundai ya? Iya. Oke. Itu juga dicari di YouTube tuh bisa gampang. Iya, siap. Nah, yang akan kita coba apa yang disebut riset proof of concept. Harus bisa membuktikan bahwa itu safe, itu baik, efisien, dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah yang kita akan kerjasamakan dan mereka akan membuat satu pusat riset di sana, di IKN ini, sehingga nanti tidak hanya kita bisa melihat risetnya, tapi juga saya berpikir saya ingin memotivasi generasi muda kita, SD, SMP, SMA, untuk melihat, waduh ternyata teknologinya seperti ini ya mobil terbang. Mungkin setiap hari mereka akan bisa lihat tuh di naik turunin segala macamnya. Sehingga anak-anak kita nantinya SD, SMP, SMA tuh termotivasi untuk belajar sains dan teknologi, Mas. Pak Bambang Itu kayaknya penting gitu ya, sains kayaknya teknologi. memahami pengembangan IKN itu perlu strategi marketing khusus memang. Iya. Jadi kalau Pak Bambang udah memberikan gambaran yang begitu hebatnya tentang IKN, mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat Indonesia jadi pingin pindah semua. Termasuk saya. Tapi nggak apa-apa, tenang Pak Dedi, kita kan diutamakan tadi kalau disampaikan ya Pak. Benar. Tapi Pak sekarang ada nggak sih Pak upaya-upaya tengkulak-tengkulak untuk membebaskan lahan-lahan di sana Pak? Nah, di situ saya minta bantuan teman-teman kejaksaan. Kejaksaan. kan? Sehingga yang namanya bagi-bagi kafling gitu ya, klaim-klaim yang nggak perlu segala macam itu kita bisa luruskan. Betul. Sesuai dengan aturan peraturan perundangan kan gitu ya. Betul. Sehingga kalau kita tertib dari awal gitu ya, semuanya berdasarkan hukum, semuanya juga ikut aturan, maka insya Allah ini akan menjadi kota yang menjadi panutan buat semua. Hambatan yang sering dihadapi Badan Otorita IKN sendiri apa sih Pak saat ini Nah ini yang Mas Edi dirasakan? ini ada yang sering dihadapi. Kami ini baru jadi Badan Otorita, baru punya DIPA tahun ini loh Mbak. Oh baru punya DIPA ya? Makanya saya ngeliat kemarin mobil dinasnya masih kijang lama. Betul, waktu saya soal itu masih kijang lama. Dan itu nyewa Mas. Ya, masih sewa.
Aduh, luar Karena biasa. 6,5 tahun, 7 tahun kan saya di luar negeri ya. Oke. Jadi banyak bilang, ini apa tamu kita luar biasa, saya biasa di luar. Hampir 7 tahun saya bekerja di Manila, di Asian Development Bank. Dan alhamdulillah Dan saya bisa saatnya- menyerap berbagai macam masalah-masalah governance, Iya. pengalaman berbagai negara yang pindah, dari tadi misalnya Malaysia, kemudian Myanmar, punya Naypyidaw, Kazakhstan punya Nur Sultan, kemudian Brasilia City, Oke. Washington DC dan sebagainya. Saya cukup banyak belajar di sana gitu. Wih, Tapi saya nggak ngira juga jadi kepala otorita. Asik. Itu artinya Pak Jokowi memang nggak salah pilih orang, Pak. Iya benar Pak Dedi. Karena kita melihat bahwa Pak Bambang saat ini dengan badan yang dipimpin udah berhasil membawa badan otorita kalau menurut saya udah targetnya udah tercapai nih tahapan-tahapannya dan luar biasa. Dan dengan termasuk- perencanaan yang saya anggap sudah cukup sangat amat matang Pak. Dari yang Iya. Bapak jelaskan tadi itu Iya. dan dari sisi lingkungan iya, benar dan semuanya sekali. kita lihat memang luar Semuanya- biasa, transportasi udah dipikirkan. Mas Dedi, Mbak Mega, satu hal yang penting yang saya titip nih ke teman-teman kejaksaan ya, Iya. bahwa bangun kota dengan reputasi dunia itu harus punya ESG yang bagus. Oke, ESG itu environment, masalah-masalah lingkungan, environment. termasuk perubahan iklim. S-nya itu sosial, masalah sosial. Yang G itu masalah governance, tata kelola. Oke. Kalau ini hancur, itu susah buat kita untuk punya kredibilitas di mata investor dunia. Oke. Dan Semakin banyak kita- contohnya. Betul. Dan Betul. semakin kita bagus ini, semakin kita mudah untuk mengakses dana-dana yang ada di internasional. Oke. Gitu. Mau dari organisasi internasional, mau dari investor internasional, dan mungkin suatu saat kami akan memiliki obligasi hijau, Oke. obligasi gender yang mengutamakan wanita, gitu ya, obligasi blue bond yang mengutamakan tentang kelautan segala macam. Itu akan lebih menarik buat investor kalau kita punya reputasi ESG yang bagus. Wah. Nah, disinilah teman-teman kejaksaan ini kami mohon dukungannya selalu. Betul, Pak Bambang, ini pertanyaan terakhir nih Mega. Iya. Kalau bicara tentang environment, lingkungan hidup Pak, banyak sekali nih yang di medsos, banyak buzzer-buzzer yang mungkin kalau kita ngomong dengan kacamata lingkungan, ngomong bahwa IKN itu merusak lingkungan hidup. Kira-kira seperti itu nggak sih Pak Bambang? Apakah di titik nol yang dikembangkan di IKN itu masuk kawasan hutan lindung atau seperti apa sih Pak? Nah, ini penting. Yang kita lihat di sekitar titik nol dan kasat mata itu sebetulnya hutan produksi Hutan produksi. yang ada konsesionnya. Iya, betul. Ada yang punya nih. Makanya mereka panen. Nah, panen begitu dipanen orang lihat, "Loh kok itu ditebang?" Lah itu hutan produksi. Gitu. Jadi justru hutan-hutan produksi ini akan kita hutankan kembali menjadi hutan tropis. Dan ini juga merupakan salah satu yang langka di dunia, di mana kita menghutankan kembali, menghijaukan kembali, mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia. Reforestasi ya Pak? Reforestasi. Ya, reforestasi. Biasanya Iya. kita kan selalu dituduh deforestasi. Iya. Mau motong-motong kakaran. Kita justru kebalikannya, reforestasi. Dan ini salah satu ciri dari IKN Nusantara yang sustainable forest and smart city. Ya tentunya dengan pilihan-pilihan tanaman-tanaman yang sesuai dengan kebutuhan di IKN sendiri ya Pak. Iya, iya. Dan bahkan itu ya, Luar biasa. di jalan tol kita itu nanti akan ada satu sebagian dari jalan tol yang harus masuk laut. Tunnel, immerse tunnel istilahnya. Sekitar 1,5-2 kilo. Hmm. Kenapa? Karena kita memang ingin memprotek kondisi lingkungan di satu daerah yang banyak tumbuhannya juga, tapi juga satwa langka. Iya. Ada bekantan di situ, ada pesut di situ. segala Jadi tetap macam. terjaga tapi pembangunan tetap dilakukan Betul, seperti itu ya Pak ya? konservasinya harus tetap Iya. kita jaga. Jadi kita Luar biasa sangat sekali. hati-hati soal itu, Mas. Gitu. Wih, keren banget. Keren banget Pak ya Pak. Bambang, terima kasih waktunya. Sobat Adiaksa, tanpa terasa ini obrolan dengan Pak Bambang selaku Kepala Badan Otorita IKN begitu gayangnya. Dan saya berharap Sobat Adiaksa seluruhnya siap-siap untuk pindah ke IKN. Selain siap-siap Pak Titip Dedi. boleh, Mas? Ya boleh Pak Bambang. Mungkin podcastnya setelah ini jangan di sini, tapi di IKN. Oh di tengah berangkat, sana, gitu ya. kita siap berangkat. Meskipun nanti kita naik kendaraan harus ke titik nol, kita siap Pak Bambang. Ya. Ya kan? Nanti tinggal kita buat Kita undangan gerebek khusus. nanti. Kita gerebek Kita beliau. gerebek Badan Otorita IKN ya Pak ya? Silakan. Ya. Satu kata untuk IKN, keren. Keren banget.